Bisa dulu. Kalau semua anak-anak seperti kamu, pasti bumi ini jadi hijau, jadi bersih. Akhirnya Dudui termenung. Nah, Ayah dan Bunda, saya ketemu dengan salah satu peserta lomba yang luar biasa nih dari acara Jambore dan Festival Literasi Kota Bandung, meningkatkan budaya baca. Namanya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Pegang ya. Ya. Ya, perkenalkan saya Ervan, jadi ikut belajar lah ya sama Pak Eka nih di lomba mendongeng gitu ya, karena ya saya punya anak juga 2, jadi saya mau belajar untuk mendongeng tuh gimana gitu. Wah, Pak Eka. Nah, Ayah dan Bunda, kenapa saya sebut luar biasa? Karena beliau adalah satu-satunya bapak ayah yang ikut di lomba ini. Yang lain adalah bunda-bunda semua. Nah, saya mau tanya nih, Pak Ervan, apa sih motivasi Bapak yang lebih lengkapnya ya untuk ikutan lomba dongeng ini? Ya, terima kasih Pak Eka. Jadi memang motivasinya ya, saya tadi punya anak 2 ya, satu umurnya 6 tahun, satu 11 tahun. Jadi kadangkala kalau orang tua mau menyampaikan sesuatu nggak diserap maksimal, karena kesannya kayak mereka itu diarahkan gitu ya, nggak selalu jadi objek. Nah, saya coba pakai cerita, ternyata lebih berhasil Pak Eka gitu, lebih berhasil. Wah, ini kayaknya satu konsep yang menarik untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan arahan ke anak dengan cerita gitu, sehingga mereka ngerasanya nggak selalu jadi objek, tapi mereka mendengarkan dan bisa mengambil insight-nya sendiri gitu Pak. Itu sih Pak Eka. Jadi ya motivasinya belajar aja buat mengarahkan anak dengan cerita gitu, dengan dongeng itu Pak Eka. Luar biasa nih, ternyata sudah dialami sendiri oleh Ayah Ervan bahwa bercerita itu lebih memudahkan menyampaikan pesan, informasi, dan keinginan orang tua pada anak. Nah, mungkin Pak Ervan sendiri punya pengalaman nggak waktu kecil dengan dongeng nih? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Eka. Dulu itu waktu saya usia 6-10 tahun, di rumah ada nenek, adiknya nenek dan kakaknya nenek, jadi ada 3 nenek di rumah. Dan mereka tuh paling hobi dengan cerita. Jadi kadang-kala saya kalau nggak bisa tidur atau saya malam mau bareng sama nenek, itu paling suka momen dimana mau tidur dan nenek itu cerita gitu. Ceritanya mungkin sederhana, tapi dengan cerita sederhana itu kadang-kala saya punya imajinasi yang besar gitu terhadap cerita itu. Kemudian nilai-nilai pesan-pesan yang disampaikan nenek saya itu walaupun sederhana, nempel gitu Pak. Nah, itu yang mungkin jadi motivasi juga bahwa mungkin cara orang zaman dahulu dengan bercerita itu efektif juga kalau kita terapkan di zaman sekarang gitu Pak. Biasa. Ya. Mungkin Pak Ervan sendiri punya pendapat Pak Ervan tentang dongeng ini kayak gimana nih? Kalau mungkin ada yang bilang dongeng itu bisa menumbuhkan karakter, dongeng itu menambah kedekatan orang tua dan sebagainya. Kalau Pak Ervan sendiri mungkin dari pengalaman atau dari pengetahuan yang ada, kira-kira pentingnya dongeng tuh buat kita sambil ngajak ayah dan bunda yang nontonin apa sih? Oke, makasih Pak Eka. Jadi dongeng itu sebenarnya menariknya adalah membangun imajinasi, kreativitas ke anak-anak. Karena apa yang kita ceritakan mungkin kita juga nggak bisa bayangkan sama seperti anak kita yang sedang bayangkan cerita itu gitu. Jadi itu melatih daya imajinasi, kreativitas. Kemudian dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu, kita bisa mengajarkan nilai-nilai yang memang benar yang kita harapkan ke anak melalui tokoh itu gitu. Jadi nggak perlu kita memberitahu, tapi cukup ceritakan tokohnya. Mereka bisa bayangkan, mereka bisa ambil nilainya, dan tokoh itu bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak. Itu sih Pak Eka. Jadi sangat bagus sekali melatih kreativitas untuk anak-anak gitu. Terima kasih. Luar biasa. Nah, terakhir nih Pak Ervan, kira-kira ada pesan nggak buat ayah dan bunda yang merasa ngedongeng tuh sulit atau nggak ada waktu dan sebagainya? Itu gimana tipsnya kira-kira supaya bisa tetap dongeng? Oke, saya juga masih belajar, ini juga baru pertama kali. Memang perintangan terbesar buat orang tua adalah pada saat bercerita itu merasa
kayak kita tuh kayak orang lebay gitu Pak. Kayak malu gitu ya, berekspresi, malu untuk menirukan suara yang beda kayak anak-anak gitu kita kesannya. Tapi justru dengan kita bersuara, berekspresi seperti tokoh yang ada di situ dan masuk ke dalam dunianya anak-anak, mereka akan lebih mudah diterima gitu. Jadi memang kesulitannya bahwa di awal malu, enggan, mau malu kelihatan lucu di depan anak-anak, tapi nggak usah khawatir. Justru mungkin dengan kita bisa bertingkah, bersikap, bercerita, diterima di dunianya mereka, justru pesan yang kita mau sampaikan tuh bisa lebih masuk ke mereka gitu. Jadi kesulitannya adalah enggan, malu, caranya ya dicoba aja. Lakukan aja lah dengan gayanya masing-masing gitu Pak. Baik, makasih. Terima kasih Pak Irfan. Semoga sukses dunia akhirat dengan dongeng ini. Terima kasih. Ya. Dudul, kakek punya pesan buat kamu. Bisa nggak kamu menjaga lingkungan, menjaga bumi ini biar bersih? Mana bisa kakek? Saya kan anak kecil. Mana bisa saya kakek? Bisa dulu. Bisa. Bisa. Bisa.